Baharudin yang berusia 30 tahun, yang tinggal di Kelurahan Lapung Kodak, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, kini hanya bisa terbaring tak berdaya di atas kasur tipisnya yang sama sekali tidak nyaman. Kondisi memprihatinkan itu diperparah lagi dengan keadaan rumah mereka yang terlihat kumuh dan kotor. Ukuran rumah yang tak layak huni itu juga hanya 4 kali 5 meter persegi saja. Sangat nampak ketidaknyamanan bagi keluarga miskin ini berada dalam rumah panggung sempit itu. Rumah yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah riok dimakan usia. Papan-papannya yang sudah lapuk dihinggapi rayap, namun mereka tidak punya pilihan lain untuk bisa hidup lebih banyak lagi selain menerima yang ada. Kenyataan hidup pahit itu harus mereka lalui meski jika hujan datang, rumah mereka basah oleh guyuran hujan dan angin kencang. Karena dinding-dindingnya sudah rapuh dan ketika matahari terik mereka terpanggang dengan udara panas karena kondisi rumah yang memang tidak nyaman. Mereka tidak memiliki tempat bernaung yang lain kecuali rumah reok yang nyaris rubuh. Baharudin tak bisa berbuat banyak untuk memperbaiki kehidupannya beserta keluarganya. Sebab Baharudin kini hanya mampu terbaring akibat penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Baharudin menderita penyakit tumor, penyakit yang sudah 4 tahun bersaram di tubuhnya. Baharudin pernah berobat ke rumah sakit, namun hal itu tidak dapat ia teruskan karena keterbatasan biaya. Bagi keluarga miskin ini, makan untuk menyambung hidup saja mereka sulit. Apalagi untuk biaya pengobatan yang kini tidak terjangkau bagi mereka. Penyakit tumor telah menggerogoti tubuh Baharudin. Kedua lengannya mengecil, begitu pula dengan kedua kakinya. Hari demi hari, kondisi Baharudin tidak pernah membaik. Hari demi hari, kondisi itu bahkan semakin memburuk. Terkadang Baharudin tak mampu menggerakkan seluruh tubuhnya jika rasa sakit itu kembali mendarahnya. Ia hanya bisa terdiam, menahan rasa sakit yang terus saja menggerogoti tubuhnya. Awalnya Baharudin hanya merasakan sakit di punggungnya. Namun lambat laun rasa sakit itu semakin tidak tertahankan dan akhirnya Baharudin tersadar bahwa ada penyakit tumor yang bersaram di tubuhnya. Namun Baharudin tak pernah mengeluh, menerima cobaan hidup. Ia sudah pasrah pada nasib yang sudah menimpanya beserta keluarganya. Sagi ni tata malasa. Bini 2 tahun. Mita ni. Sagi ni tana. Kuha mula na. Nagala ni pa. Apa itu? Ni, tapi biasa magalak-galak ka. Manusia. Polisi. Aga pamula-mula nanu kira. Iya. Ano biasa pamula na lekat kurungan ano tuli. Makin di. Iya. Kenapa? Por que kita operasi? Iya. Timur ke operasi ro. Kemo sengka. Ni aga nasa dokter itu tak presang. Nasa tumor. O tumor? Iya. Tapi aga terasakan ro kebubuhan tak?
Engkau apa tu ke? Mata Aku mandek ke dito maringa. Aku maga ya papat di magero isa di man ke. Mapat di ero terasa karo tumore. iya. Aku magay. Wetu rupadi. Di tapi aja tak dia magero aja tak. Ni rasa je boleh tumor mangi solo ke. Ero aja tak dia nanu ni. Iya. Ero tumor mangi so nuna. Daging na. Iya. Dia le palampu aja tak. Dile. Bahrudin beruntung masih punya seorang ibu yang dengan penuh kasih meski sang ibu pun memiliki segala keterbatasan. Dengan kedua mata ibunya yang sudah tidak bisa melihat, sang ibu dengan keikhlasan dan kasih sayang masih terus merawat Bahrudin. Tidak henti perempuan renta itu mengurus Bahrudin yang tak berdaya. Meski setiap hari sang ibu ini hanya mampu membuat bulir-bulir bedak tradisional yang ia jual di rumahnya sendiri dengan harga yang sangat murah. Dengan kondisi kedua matanya yang buta, namun mereka masih terus berjuang menghadapi pahit dan beratnya cobaan hidup. Tak ada biaya berobat ke dokter. Untuk Bahrudin dari hasil berjualan bedak tradisional yang umumnya dikenal warga sebagai bedak basah. Sebab harga bedak yang mereka jual hanya Rp2.000 per butirnya, bahkan tidak cukup untuk makan sehari-hari. Nek, agi tak buru nek. Tutup bedak. Oh, mata tu bedak ini. Iya. Untuk nak tak reking ngire malasa? Iya deh. Iya. Balu kasi yung kamana yung balanca. Oh. Dito yan naman sa pakit ako kung may boleh malian anak Oh, ibalu reking ro itu ro mati nek di. Ro mati balu di. Iya. Ganun na. Bantan. Yung gali. Ayo nek. Dia agam mali. Oh, benda pakai nek di. Iya. Ini tasaga ibalukin air badatan nek. Iya, 50. Iya na. Balukan niyo bila-bila ano na, 50 na 2 sabu. 50 betul nek, na 2 sabulin na. Iya. Ya mana tasan nek ya. Magi pada kasi ro anatan nek. Saga natan nek mana? Aduh ah. Ya reking Malolo. bahar nek ya ro na reking malolo. Iya. Ya ro malasa nek di. Iya. Ya. Angka kapan nek anu tareke maharapat tak lo ko masyarakat reking ro mampu wat ditolok itu maga melok nek atau pemerintah ya. Magagi wat dikit. Na tolon nek ya. Bicara ni nek. Ya. Bicara kini, ya bicara lagi ni. Sengaja mana nak bicara ya. Enggak bicara ini reke bicara lagi ni di toporo. Ya kasi topori ka. Iya. Si topok na uluku talangka ko na kada tahu-tahu. Iya. Dia nek. Bola aku kasi bapak ko meh mak ndira kasi. Udah. Oh, dia pang kanan na ibantu ke di bola tadi. Iya. Iya. Yang miro senge, dia tona 10 ba 5. Oh, pura ni bantu nek. Pura ni bantu saya. Anu na Dinas sosial. sosial. Saya ada bantu kisen nek. Setengah. Kami ke ya sih. Keluarga dan para tetangga hanya memberikan pengobatan tradisional pada Bahrudin. Itu pun tidak secara rutin karena keterbatasan mereka. Warga yang tinggal di sekitar tempat tinggal Bahrudin juga hidup tidak jauh berbeda dengan Bahrudin. Kehidupan mereka juga sangat memprihatinkan. Hidup di daerah pegunungan yang tidak mampu memberi mereka kehidupan yang layak. Bahrudin dan ibunya merupakan potret buram kehidupan warga Wajok yang terpinggirkan.
Mereka merupakan orang-orang yang terlupakan dari tatanan pemerintahan Kabupaten Wajo. Mereka warga miskin yang seharusnya menerima uluran tangan, tidak hanya dari warga Wajo, namun juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Wajo. Mustaming saudara Baharudin mengaku, selama adik kandungnya sakit, hanya sekali melakukan pengobatan melalui dokter. Itu pun pada saat Baharudin dioperasi dengan menggunakan biaya pribadinya. Uang yang digunakannya sebesar 1 juta rupiah untuk pembelian obat-obatan. Mustamim menuturkan, sesudahnya dioperasi, pengobatannya berlanjut. Namun pengobatan tersebut lewat dukun kampung yang diketahui hampir 3 tahun lamanya. Besar harapan Mustamin penyakit yang diderita adik kandungnya sembuh serta berharap ada donatur maupun bantuan pihak pemerintah Kabupaten Wajo akan biaya operasi kelanjutan di Rumah Sakit Kota Makassar. Keluarga tak Pak ya? Iya. Magaga keadaan mereka yang sagin itu tak mau orang ke boleh? Nampak mo ya ku alau onro ma kaita. Kita mau orang. Corona gitu. Aku patur sampak di. Iya. Makan dulu. Lutin redolong. Iya. Oh napa tapatik ke? Iya. Tapi sebelumnya tem itu monro. Iya. Hakim itu monro. Iya. Yang biasa. Pak anakku gitu. Iya. Iya. Itu malolong. Agak apa lihat pakai makbura? Ya. Sang ini Pak Itan si boleh ke keluarga saya. Masih anu lebih ni karena talutang. Aku nak tahu dia. Iya. Tapi iro rekela sana teh kengi peti makbura. Anu Pak Bura, anu mi Sandro gi lokat kumanyere ke bola ya. Oh, makbura ogi midi. Iya. Masih di tepati makbura ko dokter ero nunna tumorna nasaba. Iya mero biasa reti tunel operasi. Oh, sang ini biaya na do. Lebih sedih juta. Oh, makamaja kisah di juta. Lebih. Temon do makamaja kira. Obat nu. Obat na mi rekeng. Iya. Oh. Nama pakai magi di si tadi. Dia naga kebiayaan. Oh, dia nak biaya dibiarkan mi rekeng apa kira di? Di pandapi operasi. Pandap karena. Dia nu jamin ke. Jadi agak pengharapan tak rekeng keluarga tak ya? Kalau kisah mana tapi dia. Degaan Pak di? Iya dia agak pada anu istirahat diri. Tapi agak tak ya? Iya Enrico. Hal senada juga dikatakan masa ipar Baharudin. Dirinya mengakui terkendala akan biaya pengobatan. Dengan keterbatasan dana, masa berharap pemerintah membantu biaya pengobatan Baharudin. Oh, ipata. Agar reke budi kapat jelaskan Kak Pak reke kadang kondisi reke Pak. Untuk orang tak saya. Iya, malah saya reke itu malah saya. Di keluarga reke. Reke pemain tak buran. Tiga kerja Isman Pak. Iya. Ya kasih kada bisa. Iya. Mana membiayaan. Iya. Jadi pengharapan tak ya Pak? Pas mau punya apa ke ya Pak dia sama biaya reke. Iya. Dia nu mudah-mudahan pemerintah bantu. Mau ngajak sih. Di manakah kalian berada? Bukalah mata dan hati kalian untuk warga miskin yang tak berdaya ini, yang setiap hari berharap kalian mau mendengarkan penderitaan mereka. Mereka membutuhkan uluran tangan kalian. Harta dan tahta hanyalah sementara. Amal ibadahlah yang kita bawa di akhirat kelak untuk bertemu Sang Halik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan cara beramal dan membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk meringankan beban penderitaannya. Ya pemirsa Wajo TV, saat ini saya berada di ruangan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo. Kebetulan agenda pada hari ini adalah ingin melakukan wawancara terkait peliputan kami selama ini di program Andai Aku Bisa tentang warga-warga miskin di Kabupaten Wajo yang marak ditemukan ini. Namun setelah kita melakukan pertemuan dengan Kepala Binaan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Wajo, Haji Sahran, dan hasil konfirmasi dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo, Andi Tandriliwang, ya pada hari ini kita tidak bisa melakukan wawancara karena menurut permintaan mereka itu bahwa setiap warga kita temukan itu kita harus mengajukan dulu ke kepala desa untuk Kepala Desa untuk menindaklanjuti ke Dinas Sosial tentang pemberitahuan dengan warga-warga miskin yang kita temukan. Jadinya kami tidak bisa dapat untuk mengetahui perkembangan warga miskin ini, apakah Dinas Sosial patut untuk membantunya atau tidak. Jadi untuk sementara kami masih memperjuangkan warga-warga miskin yang ada di Kabupaten Wajo.